Sebentar menyala di. Bentar menyala sih, ada pemerintah dari inspektorat di sini. Saya berdiri di belakang, kebetulan ini. Langsung saya bilang, apa dan di sini nih. Masih. Tambah jasa. Kepanikan sempat terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Pasangkayu, Jalan Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, pada Senin 19 Januari 2026, sekitar pukul 10.50 WITA. Pantauan tim tribunsulbar.com di lokasi terlihat kepanikan bermula saat percikan api terlihat dari salah satu unit AC atau pendingin ruangan yang terpasang di bagian atas tembok ruangan kantor. Percikan AC tersebut, maksud kami percikan api tersebut diduga berasal dari konsleting listrik kabel AC yang kemudian memicu munculnya asap tebal hingga api membakar bagian unit AC. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sulbar, Taufan. Rekan Taufan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih kepada rekan Lalinda di studio. Selamat siang kepada Tribuners dimanapun berada. Kebakaran AC memicu kepanikan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Pasangkayu di Jalan Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, pada Senin sekitar pukul 10.50 WITA. Pantauan kami di lokasi, kepanikan bermula saat percikan api terlihat dari salah satu unit di ruangan atau AC yang terpasang di bagian atas tembok kantor. Percikan api tersebut diduga berasal dari korsleting kabel listrik AC yang kemudian memicu munculnya asap tebal hingga api membakar bagian unit AC. Situasi mendadak menjadi ricuh. Sejumlah pegawai Dukcapil yang tengah beraktivitas pelayanan berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Beberapa pegawai lainnya berupaya menjauhkan warga yang sedang mengantri pelayanan administrasi kependudukan dari lokasi sumber api. Kepala Dinas Dukcapil Pasangkayu, Muhammad Abdu, yang kami temui di lokasi, mengatakan saat insiden itu terjadi, dirinya tengah mengikuti pertemuan bersama inspektorat dalam kantor. Nah, saat itu dia melihat ada percikan api di bagian AC yang ada di atas tembok. Setelah itu asap lalu muncul dan api membesar kemudian membakar unit AC. Melihat kondisi tersebut, Muhammad Abdu mengaku langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi petugas damkar serta pihak PLN. Dia juga segera memerintahkan jajarannya untuk menurunkan meteran listrik guna memutus aliran listrik di dalam gedung. Sambil menunggu petugas damkar, dia juga menyuruh anggota untuk menggunakan apar untuk memastikan api tidak meluas. Tak berselang lama, satu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan proses pemadaman. Api berhasil dikendalikan dalam waktu singkat sehingga tidak merambat ke bagian gedung lainnya. Meski kejadian tersebut sempat mengganggu aktivitas pelayanan publik, Abdu memastikan pelayanan Dukcapil kembali berjalan normal. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Pasangkayu yang kami temui juga di lokasi memastikan kondisi kantor Dukcapil telah dinyatakan aman dan kondusif. Menurutnya, kata dia, api sudah berhasil dipadamkan dan tidak ada potensi kebakaran lanjutan. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar segera melakukan langkah awal yang tepat apabila terjadi kejadian serupa, khususnya yang berkaitan dengan kelistrikan. Kata dia, bila terjadi kebakaran yang berkaitan dengan listrik, segera mematikan meteran dan menghubungi pihak damkar ataupun PLN. Pantauan di lokasi, suasana kantor Dukcapil Pasangkayu masih ramai. Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga, sementara masyarakat tetap berdatangan untuk mengurus administrasi kependudukan. Pihak PLN juga tidak tiba di lokasi kejadian untuk memastikan pengecekan instalasi listrik serta memastikan keamanan jaringan sebelum aliran listrik kembali dinyalakan sepenuhnya. Demikian Linda, kembali ke studio. Jam 10.50 dan jam 10.51 itu armada berangkat ke TKP-nya di sini di kantor Capil dan alhamdulillah sudah bisa teratasi. Saya pikir terus
ini harapan saya ke teman-teman yang ada di OPD ini untuk berhati-hati, terutama terkait dengan kelistrikan ini. Nah, dalam waktu dekat ini saya barangkali akan berkoordinasi dengan PLN itu supaya melakukan pemantauan ini terhadap instalasi-instalasi PLN yang ada, terutamanya dulu di perkantoran ini. Karena di perkantoran ini kan biasanya pada saat malam hari kan itu kosong dan lain sebagainya. Ya, Setelah sampai tadi, ya. bagaimana apinya? Apakah apinya sudah besar atau bagaimana? Belum, hanya percikan-percikan api saja. Terakhir mungkin Pak Kadis, apa namanya? Iya. Yang pertama mungkin kalau terkait dengan listrik mungkin KWH-nya itu ya dimatikan dulu, terus menghubungi damkar, terutamanya yang berada di kawasan operasional kita ini ya, karena kan kita keterbatasan jangkauan ya, hanya bisa sampai Sarjo, sampai di Tike barangkali kami daerah operasional yang efektif itu. Harapan kami ya menghubungi pihak pemadam kebakaran. Kronologis tadi kebetulan hari ini kita ada pemeriksaan dari inspektorat. Tim inspektorat sudah turun melihat pada saat pemeriksaan ada percikan asap, ada asap yang keluar pada AC, dan setelah AC itu keluar asap terjadi percikan api. Untuk mengantisipasi itu yang pertama kami lakukan, yang pertama adalah menelpon damkar sebelum terjadi kejadian, dan setelah itu saya menurunkan kilometer. Setelah menurunkan kilometer dan mengarahkan seluruh staf untuk pemadaman darurat untuk tidak menjalar apinya. Alhamdulillah damkar datang, PLN datang, dan kami sudah bisa mengatasi kejadian-kejadian yang telah terjadi pada kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Berarti AC-nya korslet ya? AC yang korslet, sambungan kabel di AC yang korslet menyebabkan meledak AC-nya. Ini baru Apanya? Sempat kami padamkan. Ya, kami ngambil air, siram manual. Setelah kami siram manual, alhamdulillah asap saja yang keluar. Untuk mengantisipasi itu kami langsung turunkan spanduk kilometer supaya tidak menjalar ini, dan alhamdulillah sekarang sudah menyala. Untuk pelayanan kami akan lanjut karena server akan kami install ulang, dan kami sudah menyampaikan ke masyarakat yang dilayani hari ini bahwa terjadi kendala bukan karena kemauan kami, ini karena kemauan ada korsleting listrik. Kita menunggu sampai jam 2 pada saat pelayanan jam kedua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.